Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kelas 7, kita akan membahas tentang klasifikasi zat dan perubahannya. Kita sudah memasuki bab 3, pertemuan 1. Nah, zat apa sih yang dimaksud zat? Zat adalah segala sesuatu yang memiliki massa, volume, dan yang mengisi ruang. Zat terbagi berdasarkan bentuknya dan zat penyusunnya. Kalau berdasarkan bentuknya dibagi jadi 3, ada zat cair, padat, dan gas. Nah, kalau padat bentuknya akan sama, mau diletakkan dimanapun. Kalau cair itu bentuknya mengikuti dengan wadah. Kalau gas itu menyebar di ruangan. Tabel perbedaan benda cair, benda padat, dan gas. Silahkan dicatat untuk tabel perbedaannya. Bentuknya tadi tetap, untuk cair berubah, gas juga berubah. Volume padat dan cair tetap, gas berubah. Jarak partikel sangat rapat untuk padat, renggang untuk cair, dan sangat renggang untuk gas. Nah, contoh benda padat ada batu, kayu. Benda cair ada air dan bensin. Nah, untuk yang gas contoh udara, oksigen, dan lain-lain. Perubahan zat di sini ada skemanya. Kita lihat kalau yang warna hijau menerima kalor, artinya jika ditambahkan panas. Nah, kalau yang warna merah artinya melepas kalor atau tambah dingin atau panasnya dikurangi. Yang pertama ada yang disebut dengan membeku, yakni perubahan zat dari cair ke padat. Contoh, air didinginkan jadi es. Atau ada yang disebut mencair, perubahan zat dari padat ke cair. Contoh, es dipanaskan menjadi cair atau mencair. Nah, kalau mengembun itu perubahan zat dari gas ke cair. Contoh, luar gelas basah karena air dingin atau air es yang ada di dalam gelas. Lalu ada yang menguap, itu perubahan dari zat cair ke gas. Contoh, kamu masak air, airnya berkurang, nah itu menguap. Dan ada mengkristal, perubahan dari gas ke padat. Contoh, salju. Dan menyublin itu dari padat ke gas. Contoh, campur barus jika didiamkan lama-kelamaan akan habis. Zat berdasarkan susunannya terbagi jadi 3, ada unsur, senyawa, dan campuran. Nah, unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi secara kimia. Nah, contohnya ada besi, lambang Fe, tembaga Cu, emas Au, dan hidrogen H, juga oksigen O2. Cirinya itu terdiri dari satu huruf kapital atau terdiri dari 2 huruf. Yang satunya kapital, huruf depannya, yang keduanya kecil. Gitu lambangnya biasanya. Nah, unsur terbagi jadi 3, ada unsur logam, non-logam, dan melankolit. Ini perbedaannya. Untuk yang logam, wujudnya padat pada suhu kamar, kecuali raksa. Raksa itu cair biasanya. Bisa ditempa atau diregangkan, tempa itu dipandai ya biar jadi golok dan lain sebagainya. Nah, konduktor atau penyalur panas dan listrik yang baik, contohnya ada besi, tembaga, emas. Gitu. Nah, sedangkan kalau unsur non logam biasanya bentuknya berupa padat, cair, atau gas, bersifat rapuh atau tidak bisa ditempa, tidak mengkilat kecuali granit. Kalau tadi yang logam itu mengkilat kalau digosok ya, kalau ini tidak. Nah, bukan konduktor panas dan listrik yang baik, jadi tidak bisa mengantarkan panas. Contoh, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Unsur melankolit atau peralihan, contohnya boron, silikon, dan arsen. Selanjutnya, ada yang disebut dengan senyawa, merupakan zat tunggal yang terdiri dari 2 unsur atau lebih yang sifatnya berbeda dengan penyusunnya dan dapat diuraikan secara kimia. Kalau tadi 1 unsur, kalau sekarang 2 unsur dan berbeda dengan sifat penyusunnya. Contoh, ada air, H2O, gas karbon dioksida, CO2, gas karbon monoksida, CO, gas nitrogen monoksida. Cirinya apa? Terdiri dari 2 huruf kapital atau lebih ya. Itu atau dari 2 unsur atau lebih. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan campuran, merupakan gabungan beberapa zat yang tidak melalui proses kimia. Nah, dibagi lagi nih campuran berdasarkan bentuk hasilnya.
terbagi jadi 3. Ada campuran homogen atau disebut dengan larutan, campuran heterogen atau suspensi, dan koloid. Nah, koloid ini biasanya mirip homogen tapi keruh gitu. Nah, dalam sebuah larutan terdapat zat pelarut itu biasanya lebih banyak dan zat yang terlarut yang lebih sedikit. Contoh ada larutan gula atau air gula. Nah, air gula itu bahannya ada air sama gula. Airnya pasti lebih banyak. Nah, air ini disebut zat pelarut, gulanya lebih sedikit disebut zat terlarut. Nah, untuk itu campuran ada yang disebut dengan campuran homogen. Itu penyusunnya sama. Campuran yang tidak dapat dibedakan antara zat pelarut dan zat terlarutnya disebut juga larutan. Contohnya air dan gula tadi ya. Kalau kita bikin larutan gula pasti nggak bisa dibedakan mana gulanya atau airnya. Kalau yang heterogen itu penyusunnya berbeda dan bisa dibedakan. Contoh, kita masukkan air dan minyak, masih kelihatan kan mana minyak mana air. Kalau yang koloid itu campuran menyatu seperti homogen tapi keruh, contoh susu dan santan. Nah, berdasarkan sifatnya terbagi jadi 3 macam untuk larutan. Ada larutan asam, basa, dan garam. Adapun perbedaannya silakan ditulis tabelnya. Untuk larutan asam rasanya asam lah. Nah, untuk yang basa biasanya pahit, untuk yang garam manis atau asin. Untuk pH-nya atau tingkat keasaman, untuk yang asam itu kurang dari 7, basa lebih dari 7, kalau garam atau netral itu sama dengan 7. Jika dalam air melepas ion H+ untuk asam, kalau basa itu melepas ion OH-. Kalau sifat khasnya biasanya membuat karat untuk yang asam, kalau merusak kulit untuk yang basa. Untuk uji coba lakmusnya, ingat kalau asam itu merah-merah, maksudnya apa? Lakmus merah dicelupkan ke larutan asam jadi merah atau tetap merah. Kalau lakmus biru dicelupkan ke larutan asam tetap merah. Kebalikannya kalau basa itu biru-biru. Kalau lakmus merah dicelupin di larutan basa jadi biru, lakmus biru dicelupkan ke larutan basa tetap biru. Nah, kalau yang garam itu netral, lakmus merah tetap merah, lakmus biru tetap biru. Contoh larutan asam, air jeruk, air cuka, aki, dan lain-lain. Kalau yang basa, air sabun, air kapur, dan lain-lain. Kalau yang garam, air gula atau air garam. Pemisahan campuran. Nah, yang pertama ada yang disebut penyaringan atau filtrasi, adalah pemisahan cairan dan padatan, biasanya menggunakan saringan ya. Kalau kamu meresanten dan lain sebagainya itu termasuk filtrasi, berdasarkan ukuran zat yang tercampur. Contoh air dan pasir ingin dipisahkan, bisa menggunakan saringan gitu. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan distilasi atau penyulingan, adalah pemisahan campuran yang memanfaatkan perbedaan titik didih zat yang tercampur. Contoh air dan glukosa didestilasi berdasarkan titik didihnya. Ada yang disebut sentrifugasi, pemisahan padatan yang ukurannya sangat kecil. Nah, biasanya menggunakan alat ya yang sangat canggih, itu diputar sampai kencang banget. Contoh, pemisahan sel darah merah dipisahkan dengan plasma darah, kan itu kecil banget ya sel darah merah. Nah, ada yang disebut kromatografi, pemisahan berdasarkan kecepatan rambat. Contoh, mengidentifikasi kandungan makanan dan kandungan urin pada pecandu narkoba. Atau ada yang disebut sublimasi, pemisahan yang memanfaatkan kemampuan menyublim. Contoh kapur dan pasir. Menyublim itu dari padat ke gas, perubahan zat. Nah, dibagi jadi 2 nih, ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Perbedaannya seperti apa? Untuk perubahan fisika biasanya terkait dengan fisiknya atau tidak disertai terbentuknya zat baru. Contoh, beras ditumbuk jadi tepung beras, kayu diubah jadi kursi, gula dilarutkan jadi larutan gula, atau bola lampu listrik dinyalakan, es mencair jadi air, ataupun lilin dibakar. Kalau udah dibakar itu biasanya bahannya tetap lilin walau bentuknya berbeda. Untuk perubahan kimia itu disertai dengan zat baru atau perubahan zat baru, terbentuk gas, endapan, atau perubahan warna dan lain-lain. Contoh, buah membusuk, fermentasi yogurt, tempe, keju, pembakaran kertas jadi abu, makanan basi, kertas dibakar jadi abu, dan lain-lain. Itu untuk perubahan kimia atau berkarat ya. Nah, di sini ada contoh-contoh perubahan fisika dan kimia. Ada beras jadi tepung beras tadi. Nah, atau perkaratan besi termasuk kimia. Makanan basi, singkong jadi tapai, dan lain-lain gitu. Oke, sekian dan terima kasih pertemuan hari ini. Jaga kesehatan, jangan lupa dirangkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.